Ya, Mas Holis, ini saya mau mengajukan pertanyaan. Yang pertama, tahun berapa Anda mendirikan usaha ini? Tahun berdirinya usaha kecil-kecilan ini itu baru baru kemarin tahun 2020 bulan September tanggal 2. Jadi awal bulan saya mendirikan usaha ini di tengah suasana pandemi. Untuk berdirinya itu tahun 2020 tanggal 2 September itu. Selanjutnya, kenapa memilih usaha kuliner seafood? Yang pertama, alasan saya tentunya melihat peluang pasar yang ada di lokasi tempatnya di Dingin Sari Bundaran. Ini belum banyak kuliner yang semacam kategorinya seafood. Jadi saya memilih lokasi ini juga tidak sembarang tempat. Tentunya banyak alasan, yang salah satunya melihat pasar yang ada di sini. Untuk di Ngalian sendiri kan sudah banyak seafood, jadi untuk pemasarannya agak kurang. Jadi saya memilih di sini, lokasinya di Dingin Sari. Apa yang membuat pelanggan Anda itu puas, dan mungkin keunggulan apa yang ada yang membedakan seafood Anda dengan seafood yang lain? Dilihat dari namanya, jenis usaha saya ini namanya kan seafood petir. Petir sendiri itu diartikan semacam kuliner seafood, tapi genrenya itu pedas. Jadi semua hidangannya pedas dan ada level-levelnya, bisa tingkat kepedasannya berbeda, tinggal menyesuaikan pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kebanyakan seafood yang saya ketahui di Ngalian ataupun di tempat lain, bumbunya kuah dan bumbunya sedikit tapi kuahnya banyak. Tapi kalau di sini kuahnya kental dan pakainya saus, jadi sausnya itu kental dan bumbunya sangat terasa, sehingga para pelanggan di sini menikmati dan puas akan hidangan yang saya sajikan. Nah, setiap usaha kan pasti mungkin ada kekurangannya. Nah, kira-kira kekurangan apa yang mungkin selama ini Anda rasakan? Untuk kekurangan sendiri di sini, lokasinya juga masih terbuka, jadi belum kayak di ruko-ruko itu. Jadi ketika hujan itu kendalanya pertama. Ketika hujan di sini lokasinya anginnya sangat kencang, sehingga itu sangat mengganggu ketika saya berjualan. Yang kedua, kekurangannya untuk saat ini ya masih awal-awal membangun usaha, merintis usaha, juga naik turun. Kadang ya kalau sepi, kadang ya kalau rame-rame. Itu tentunya dialami setiap usaha. Kelihatannya sudah masuk pasar online ya, Mas? Iya, sudah. Untuk yang usaha yang saya geluti ini, seafood ini sudah masuk di GrabFood. Jadi bisa pesan di online, secara online. Selanjutnya, mungkin ini pasti penjualan itu kan ada yang menurun. Untuk saat ini, apa yang menyebabkan penjualan Anda menurun? Tentunya yang pertama
kita melihat usaha itu juga pasti penuh resiko, kadang menurun, kadang naik, dan banyak sebab. Yang pertama, ketika sepi itu biasanya ketika musim lagi hujan deras itu sangat memungkinkan untuk sepi, karena para pelanggan tidak malas untuk keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, saya kalau libur itu kadang nggak pasti, itu mungkin juga jadi salah satu menurunnya omset penjualan. Terkadang kan ada acara mendadak, terus suasananya lagi hujan jadi nggak buka. Jadi para pelanggan kan ini jualan kadang sudah kesini tapi kok nggak jualan, itu kan juga menimbulkan rasa kecewa. Bisa dilihat dari perspektif itu. Selanjutnya ini ada inovasi untuk ke depan nggak Mas, untuk peluang bisnis Anda mungkin biar lebih maju lagi? Tentunya dalam berbisnis itu Mas pasti ingin bisnisnya berkembang. Untuk planning ke depan, insya Allah ketika sudah terkumpul dana yang cukup untuk mengembangkan bisnis saya ini, mungkin saya akan mencari ataupun buka cabang lagi di nyewa ruko itu. Kalau insya Allah beberapa bulan atau beberapa hari yang akan datang, itu kan bisa membuat konsep penjualan juga menambah, dan juga suasana tempat juga lebih nyaman dan bisa makan di tempat, jadi tidak ada langsung bungkus. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Apa hambatan atau ancaman yang membuat produk Anda itu tidak laku? Untuk apa yang saya amati selama ini, untuk usaha kuliner itu tentunya dilihat dari produk yang Anda jual. Jadi kalau di sini kan letak geografisnya di Semarang itu daerah laut, daerah pantai, jadi banyak ikan, banyak siput-siputan. Jadi saya kira orang-orang ya tentu ada kebutuhan, paling pelanggan 1 minggu 2 kali atau 3 kali membeli, tentunya tidak setiap hari, karena kan namanya usaha kuliner itu juga kadang ada yang bosan, kadang ada yang tidak, tergantung pelanggan. Nah, ya, terima kasih Mas Khalis atas waktunya. Semoga usahanya lancar dan berkembang.